Pada suatu masa di kerajaan yang jauh, hiduplah seorang raja yang sangat bodoh dengan para menterinya yang sama bodohnya. Rajaku, mengapa kita tidak membuat undang-undang yang setiap kali kau tidak bisa tidur, semua orang di kerajaan harus menyanyikan lagu pengantar tidur? Gagasan yang konyol. Tidak semua orang memiliki suara yang bagus. Bagaimana jika penyanyi yang buruk membuatnya semakin sulit bagiku untuk tidur? Yang mulia, orang-orang mengeluh bahwa makanan sangat mahal. Hanya orang kaya yang mampu membelinya. Ya ampun, apa yang kau sarankan? Aku sarankan agar semua makanan tersedia dengan harga hanya 1 koin. Ide yang bagus. Ya, mari buat hukum itu. Dan apa yang akan kau katakan? Rajaku, aku ingin mengatakan bahwa kau bahkan lebih besar daripada raja-raja lain. Katakan sesuatu yang aku tidak tahu. Ya, aku berpikir bahwa kau seharusnya tidak memerintah seperti raja biasa. Jadi, mengapa kita tidak mengubah siang ke malam dan malam ke siang? Oh, aku sangat suka ide tersebut. Dan segera hukum dibuat dan semua orang sangat marah karena kalau mereka tidak mematuhi raja, maka mereka akan dihukum dengan keras. Pasar buka pada malam hari. Dan orang-orang segera terbiasa dengan gaya hidup baru. Semua orang bahkan hewan tidur di siang hari. Suatu sore, seorang petapa tua datang bersama muridnya ke kerajaan. Dia sangat terkejut melihat tidak ada yang keluar. Ini sangat aneh. Ini siang yang terang dan tidak ada orang di jalanan. Menurutmu apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu, Tuan, tapi aku benar-benar harus sarapan sekarang. Kau selalu saja memikirkan makanan, Mereka berkeliaran sampai hari menjadi mulai gelap dan sangat terkejut ketika melihat orang-orang akhirnya keluar dari rumah mereka. Apakah mereka tidur sepanjang hari? Ini kerajaan yang aneh. Dia menyaksikan orang-orang mengerjakan pekerjaan mereka dengan cara yang sangat normal. Oh, ada warung makan yang buka. Tuan, bolehkah aku pergi? Pergilah sana. Orang bijak itu lebih tertarik dengan cara kerajaan menjalankannya. Katakan padaku, wanita baik, mengapa kerajaan ini ramai di malam hari dan tidur di siang hari? Apa yang bisa aku katakan? Raja kita adalah orang bodoh yang membuat hukum yang bodoh. Orang bijak berpikir keras tentang apa yang dikatakan wanita itu. Tuan, lihat. Aku mendapatkan semua pisang, kue, dan sandwich ini begitu murah. Semuanya di sini, apapun itu, harganya hanya 1 koin saja. Ayo, kita tinggal di sini saja. Aku kira itu salah satu dari hukum raja yang bodoh. Kita harus pergi atau hanya bahaya yang akan menghampiri kita. Orang bijak berusaha keras untuk bernalar dengan muridnya yang hanya ingin tinggal untuk makanan murah. Baiklah, tetap tinggal jika kau mau, tapi aku akan pergi. Murid itu tetap di kerajaan dan segera terbiasa dengan cara mereka. Dia makan makanan sebanyak yang dia bisa dan dia segera menjadi sangat gemuk. Ini luar biasa. Tuan sangat keliru tentang tempat ini. Suatu hari, seorang pencuri datang ke sebuah rumah untuk mencuri. Tetapi ketika dia melarikan diri, dinding rumah itu roboh dan melukai sang pencuri. Saudara pencuri itu pergi menghadap raja. Yang mulia, aku datang untuk meminta keadilan. Adikku sedang melakukan pekerjaannya ketika sebuah tembok jatuh melukainya. Dinding itu milik pedagang. Pedagang itu dipanggil dan dia datang ke istana dengan sangat terkejut. Orang ini mengatakan bahwa tembokmu yang melukai saudaranya. Apakah itu benar? Ya, rajaku. Tembok itu dibuat pada masa ayahku. Itu runtuh karena pencuri dan tidak ada yang bisa aku lakukan. Bagaimanapun, kau akan dihukum karena tembok itu milikmu. Apa?
Tidakkah seharusnya orang yang membuat dinding yang dihukum? Raja memikirkan hal ini dan memutuskan bahwa pedagang itu benar. Dia memanggil orang yang membangun tembok itu yang sekarang sudah sangat tua. Apakah kau yang membangun tembok pedagang ini? Jika benar, maka kau bertanggung jawab karena melukai orang yang tidak bersalah. Tapi aku membangun tembok itu bertahun-tahun yang lalu. Ceritakan selanjutnya. Ya, aku ingat mengapa aku tidak membangun tembok itu dengan benar. Ada penari yang berjalan mondar-mandir di dekatku dan lonceng di kakinya berdenting yang menggangguku. Oh, kita akhirnya menemukan pelakunya. Bawa penari itu padaku sekarang. Penari miskin yang sekarang sudah tua sangat gemetar ketika dia dibawa ke hadapan raja. Kau telah dibawa ke sini untuk dihukum karena mengganggu pria ini dengan gelang kakimu saat dia sedang membangun tembok. Sebuah tembok? Tembok itu sekarang roboh dan melukai seorang pria yang baru saja melakukan tugasnya. Yang mulia, aku rasa Anda salah orang. Aku hanya berjalan di jalan itu karena Pandai Emas terus mengunjungiku untuk menawarkan perhiasan dan aku harus menghindarinya. Phew, kasus ini semakin rumit saja. Panggilkan Pandai Emas itu sekarang juga. Pandai Emas dibawa ke hadapan raja dan terkejut ketika dia dituduh telah melukai seorang pria. Baiklah, tidakkah kau pikir itu salah apa yang telah kau lakukan? Kau akan dilempar dari tebing. Tunggu, tolong izinkan aku menjelaskannya. Memang benar bahwa aku membuat penari ini datang ke rumahku berkali-kali. Tetapi itu hanya karena aku harus melakukan pengiriman ke pedagang yang sangat-sangat cerewet. Aku tidak bisa mengabaikannya, bukan? Raja bertanya kepada pedagang itu. Pandai Emas menunjuk ke pedagang pertama itu sendiri. Tangkap dia. Tidak, ayahku yang meminta dibuatkan tembok, bukan aku. Namun, raja merasa bahwa pedagang itu tidak cukup besar untuk duduk di troli. Dia memerintahkan untuk segera melakukan pencarian, dan satu-satunya orang yang cukup untuk duduk di troli itu adalah murid yang miskin dan gemuk. Mereka membawanya ke istana raja, di mana semuanya dijelaskan kepadanya. Dia merasa ketakutan. Dia mulai memanggil orang bijak. Tuan Guru! Tuan Guru! Pada saat itu, orang bijak tiba-tiba muncul, dan semua orang merasa terkejut. Ada masalah apa di sini? Murid yang malang itu menjelaskan segalanya, dan orang bijak hanya melihat ke atas lalu tersenyum. Rajaku, bisakah aku menjadi orang yang menggantikan posisi muridku? Murid itu segera mengerti apa yang sedang dilakukan oleh tuannya. Tidak, Yang Mulia. Lemparkan aku. Aku adalah pilihan yang pertama. Apa? Beraninya kau menentang keinginanku? Mereka berdua mulai bertengkar dan membuat sang raja menjadi bingung. Kenapa kalian berdua begitu sangat ingin dilempar? Rajaku, apa kau tidak tahu? Tebing-tebing barat sebenarnya adalah tempat yang sangat istimewa. Jika terlempar, orang-orang akan disambut oleh peri paling kuat di bukit yang mengabulkan semua keinginanmu dan memberimu kekayaan dan kekuatan yang sangat besar, cukup untuk menguasai seluruh dunia. Oh, tetapi orang itu harus dibuang hanya oleh orang suci lainnya. Raja sangat terkejut. Dia tidak ingin kedua pria ini diberkati oleh para peri. Jadi dia memerintahkan orang bijak untuk melemparkan dirinya dan perdana menterinya dari tebing. Kau pikir aku bodoh membiarkanmu pergi dengan semua hal itu? Tidak mungkin. Akulah yang akan dilemparkan. Oh, dan juga menteri favoritku. Baiklah, jika itu adalah perintah yang kau berikan kepadaku, Yang Mulia. Raja dan para menterinya kemudian dibawa ke tebing dengan menggunakan troli. Orang bijak mendorong troli dan raja berteriak kencang saat troli itu menuju ke tebing. Raja berteriak, Aku berubah pikiran. dan mereka pun jatuh dari tebing.
hanya untuk mendarat di jaring yang ditempatkan oleh petapa tua sebelumnya. Di sanalah mereka terperangkap dalam jaring seperti ikan yang keluar dari laut. Di mana para peri? Tidak ada permohonan yang mendatangkan peri. Kau memang raja yang sangat bodoh karena mempercayai hal yang tidak masuk akal itu. Dengan cara yang sama, kau telah dengan bodohnya memerintah kerajaan dengan caramu selama ini. Bagaimana? Kurasa kita harus pergi sekarang. Tidak, tunggu. Kami membuat kesalahan besar. Ketika aku berkuasa, aku tidak memikirkan keputusan bodoh yang telah aku buat. Kami memang sangat bodoh. Tolong, selamatkan kami. Raja telah menyadari kesalahannya dan akhirnya ditarik oleh orang bijak ke tempat yang aman. Kau sangat bijak dan tahu bagaimana memerintah suatu kerajaan. Aku ingin kau dan muridmu menjadi penguasa baru kerajaan ini. Murid itu setuju dalam sekejap. Awalnya orang bijak itu agak ragu-ragu, tetapi kemudian akhirnya dia setuju. Rakyat kerajaan bersuka cita dengan berita tentang penguasa baru mereka dan semua orang merasa senang. Hal pertama yang akan kulakukan adalah mengakhiri hukum konyol ini. Siang akan tetap menjadi siang dan malam menjadi malam. Dan kerajaan pun akhirnya berjalan seperti seharusnya. Murid itu memang bodoh telah mengabaikan kata-kata orang bijak, tapi dia telah diselamatkan dan telah belajar untuk melihat sedikit lebih jauh dari apa yang ada di depannya.